bahwa Ustadz bagi-bagi duit tiap bulan 15 miliar. Betul. Pertanyaannya, nama lo ada nggak di dalam daftar yang dibagi sama Ustadz? Kalau nggak ada, berarti lo belum terdaftar jadi anggota Petren. Betul. Rugi ya, Rugi dong. Ya. Karena duit yang saya bagi duit halalan, thayyiban, mubarakan. Lalu kemana Yusuf Mansur hari ini? Kenapa Yusuf Mansur kemudian hari ini seolah-olah tidak ada gitu? Seolah tidak nampak batang hidungnya. Harusnya Yusuf Mansur adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang terkait di Pahitren. Termasuk masalah-masalah karyawan yang tidak dibayarkan gajinya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khalid Al-Walid. Kalau dalam channel YouTube Pak Darso Arif, yaitu Thoibah TV, itu membuat judul masih halus ya. Jadi di situ dia membuat judul Pahitren membuat janji baru untuk menjawab janji lama. Ya. Kalau saya nulis judul Pahitren melakukan kebohongan lagi, Pahitren melakukan ingkar janji lagi gitu. Karena ini nggak sepele ya, ini menyangkut hak orang. Yang mana itu gaji orang, yang mana itu gaji orang. Mereka sudah mengakui salah, mengakui bahwa memang mereka tidak menyelesaikan hak orang. Di mana yang selama ini Yusuf Mansur berkuar-kuar membagi duit 15 miliar per bulan gitu kepada orang-orang yang bergabung dengan Pahitren. Namun kenyataan yang terbongkar hari ini bahwa karyawan saja tidak dipenuhi haknya. Lalu karyawan itu menuntut haknya, mereka pun berjanji, namun ingkar dan ingkar gitu. Tidak ditepati dan lagi-lagi tidak ditepati gitu. Video ini dibuat oleh Pak Darso Arif ketika Pak Darso Arif kemarin menunggu janji dari Pahitren untuk menyelesaikan hak-hak dari para karyawan Pahitren, melunasi, membayarkan gaji-gaji dari karyawan Pahitren. Namun kenyataannya, seperti apa yang dikatakan oleh judul dari Thoibah TV, Pahitren membuat janji baru untuk menjawab janji lama. Artinya ingkar janji lagi, berjanji lagi, membuat janji baru lagi, karena janji yang lama tidak ditepati lagi, teman-teman. Padahal ini adalah hak orang sejak bertahun-tahun lalu, di mana orang itu sudah mengeluarkan keringatnya untuk bekerja di Pahitren. Namun Pahitren Yusuf Mansur ini yang digembar-gemborkan oleh seorang Yusuf Mansur ini kembali tidak menggaji karyawan, kembali tidak memberi hak karyawan, teman-teman. Di mana letak amanahnya di sini? Di mana letak hal-hal yang sering diomongkan oleh Yusuf Mansur tentang berbagi, tentang dia memberikan uang 15 miliar per bulan, segala macam, tetap bengek, omong kosong, bullshit, teman-teman. Mereka sudah berjanji saja untuk membayarkan akumulasi gaji karyawan, yang mana ini seharusnya sudah dibayarkan sejak karyawan itu bekerja dan menerima haknya per bulan gitu. Tapi mereka kemudian berjanji untuk menyelesaikan masalah itu, lalu kemudian tidak ditepati juga, teman-teman. Masih ingkar janji lagi. Mari kita langsung saja menyimak video Pak Darso Arif berikut ini. Saudara-saudara, kita terus membicarakan soal Pahitren yang dimiliki oleh Jam'an Nur Khatib Mansur, Yusuf Mansur, dan segala hal yang terkait dengannya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada video-video terdahulu, bahwa Januari 2022, 14 karyawan Pahitren menggugat perusahaan itu ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Begitu berjalan gugatan itu di patrit, tripatrit, dan lain sebagainya, di bulan Juli 2022, Jam'an Nur Khatib Mansur merubah susunan direksi dan komisaris perusahaannya itu. Yang semula Jam'an itu duduk sebagai direktur utama, tapi pada akta perubahan 20 Juli 2022 itu Jam'an Nur Khatib Mansur dirubah dari direktur utama menjadi komisaris utama. Sedangkan Tarmizi, rekan dia di Darul Quran itu berada di posisi komisaris independen. Siapa direkturnya? Direkturnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang yang menjadi direktur PT Feritra Sentosa Internasional
VSI yang memiliki Python ini. Pertama, direkturnya adalah seseorang yang bernama AA. Dia beralamat di Kelapa II, nggak tahu Kelapa II mana. Kemudian ada BHO di Jalan Kebon Gedang, tidak disebutkan kotanya. Kemudian ada seseorang bernama HD, berada di Rancak Haus, nggak tahu di mana juga tempatnya. Ada Siti Maimunah, istrinya Jam'an, itu posisinya tidak disebutkan, hanya disebutkan jumlah lembar saham yang dimilikinya, beralamat di Ketapang. Ada seseorang bernama IS, itu direktur utama. Kemudian ada MB, tidak disebutkan jabatannya. Ada R saja sebagai direktur. Itu terjadi pada bulan Juli 2022. Bulan September, Pytrend kemudian mengumpulkan semua karyawannya, kemudian mereka diberi status PHK secara massal. Kemudian pada bulan saat yang sama, Pytrend itu menjanjikan bahwa mereka akan diberikan uang pesangon mereka dan akumulasi sisa gaji yang belum terbayarkan itu pada akhir Desember 2022. Akhir Desember, janji itu tidak ditepati oleh Pytrend dengan alasan aset yang mereka jual belum dibayar oleh pembeli. Lalu berjanji lagi Pytrend kepada karyawannya bahwa uang PHK dan akumulasi sisa gaji akan dibayar pada tanggal 30 Januari 2023 ini. Saudara-saudara, kemarin hari Senin tanggal 30 Januari saya berada di Bandung bersama salah seorang karyawannya yang termasuk yang dijanjikan akan mendapatkan uang PHK dan akumulasi gajinya. Sampai jam 5 sore yang dijanjikan oleh Pytrend itu belum terwujud. Kemudian malam, setelah saya di Jakarta jam 9 malam, teman yang karyawan Pytrend ini membagikan sebuah pesan WhatsApp yang menurutnya WhatsApp tersebut datang dari salah satu direktur Pytrend yang bernama HD. Bunyinya seperti ini, saudara-saudara, saya bacakan. Assalamualaikum rekan-rekan seperjuangan, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sampai menjelang maghrib tadi, maksudnya Senin kemarin tanggal 30 Januari, kami terus berupaya untuk mendapatkan pelimpahan dana dari pembeli ruko. Maksudnya ruko tempat kantor Pytrend itu berada. Bahkan saya dan Pak I tadi mengawal langsung proses administrasi transaksi ini di notaris. Keinginan dari perusahaan terkait mekanisme pelimpahan dana atas transaksi ini sudah disampaikan ke pihak pembeli di hadapan notaris. Kondisi kita saat ini sudah disampaikan juga ke mereka, termasuk rencana pelimpahan ke karyawan yang jatuh tempo hari ini, kemarin maksudnya tanggal 30 Januari, yang kami informasikan ke kawan-kawan bulan lalu berdasarkan info dari pembeli bahwa akan ada pelimpahan di bulan ini. Namun kenyataannya sampai maghrib tadi malam belum ada realisasi. Ini sama sekali bukan maksud mempermainkan janji atau apapun, karena yang berkepentingan dengan ini tidak hanya kawan-kawan, kami pun sangat berharap dari pembayaran ruko ini terkait dengan kondisi keuangan secara pribadi maupun perusahaan sudah sangat mengkhawatirkan. Semua yang kami sampaikan ke pihak pembeli semoga segera ada tanggapan dan tentunya realisasi agar secepatnya dapat dialokasikan sesuai dengan rencana perusahaan. Lalu kapan ini akan dibayarkan kewajiban ke karyawan, kepada karyawan, vendor dan lain-lain? Saya tidak bisa menyebutkan
kata Pak HD ini. Saya tidak bisa menyebutkan tanggal. Yang pasti saat ada pelimpahan dari pembeli, saat itulah kita akan melakukan proses pelimpahan termasuk ke kawan-kawan. Kami tiap hari ngawal dan follow up proses ini. Ini kalau menurut saya sesuatu hal yang diundur-undur ya, diulur-ulur gitu. Seharusnya orang-orang yang punya wewenang, orang-orang cerdas di luar sana yang melihat ini harusnya turun tangan lah. Bantulah mereka ini. Ada orang yang berbuat sewenang-wenang ini loh. Ini ada orang yang berbuat sesuka hatinya gitu loh. Bagaimana mungkin gaji karyawan kemudian baru dibayarkan hari ini, itu pun belum dibayarkan teman-teman, baru dijanji dan kemudian tidak mereka tepati. Alasannya mau jual aset belum laku, ini nggak ada urusan. Karyawan ini sudah kerja bertahun-tahun yang lalu, di mana haknya harusnya diberikan setiap bulan. Ketika Paytren itu sedang berjalan gitu, apakah anda itu tidak malu gitu loh? Tidak malu makan duit haram? Anda pakai baju bersih, berdasi segala macam, tapi makan hak orang gitu. Bagaimana ceritanya kalian menulis surat seperti itu, menulis keterangan seperti itu, bilang ini asetnya karena belum laku, makanya karyawan belum digaji. Tolong gitu loh. Jangan gitu-gitu amat gitu loh nyari duit. Jangan gitu-gitu amat gitu loh. Kasihan ini karyawan yang hak-haknya belum kalian penuhin gitu loh. Padahal mereka sudah bekerja di sana. Kan logikanya orang bekerja itu digaji per bulan. Kalian numpuk nggak bayar gaji orang, giliran dituntut. Alasannya banyak sekali omong kosong gitu loh. Malu lah, cari duit nggak gitu-gitu banget gitu loh. Nggak kayak gitu banget gitu loh. Kasihan orang. Masa orang udah kerja di sana berbulan-bulan, bukannya kalian gaji setiap bulan malah nggak digaji. Giliran sekarang terbongkar, dituntut, alasannya banyak sekali. Janji berkali-kali. Lalu berkali-kali juga tidak ditepati gitu. Bikin janji baru lagi, alasan ini lagi, alasan itu lagi. Kata-kata kalian itu sok lembut gitu loh, sok lembut. Tapi aslinya tuh pengen aku ngomong kasar gitu loh. Soalnya kalian terlalu naif gitu loh, kalian terlalu naif. Kayak apa ya? Cobalah untuk memanusiakan manusia gitu loh. Cobalah untuk memanusiakan manusia, jangan serakah-serakah amat lah. Kasihan gitu loh. Kasihan orang lain udah meras keringat, udah kerja keras, kalian nggak bayarin gitu loh. Oke, kita lanjut lagi. Selain mengupayakan juga hal-hal lain di luar ini dengan sisa tenaga dan semangat yang tersisa. Dengan berat hati saya sampaikan informasi ini, namun itulah kenyataannya. Mohon doanya, semoga Allah memberikan keajaiban. Semoga Allah memberikan keajaiban dan pertolongan buat kita semua. Insya Allah kami akan terus berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan kepentingan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah diprediksi sejak awal bahwa lagi dan lagi Paytren akan mengumbar janji kepada karyawan-karyawannya. Sudah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa Paytren ini, sikap Paytren ini adalah cerminan dari sikap Jam'an. Membuat janji lagi, dan begitu janjinya jatuh tempo, bikin janji lagi. Janjinya jatuh tempo, bikin janji lagi. Apalagi ini ya, jelas-jelas dia tidak menyebutkan kapan direalisasikan. Hanya janji dan janji saja. Seperti itulah Paytren dan Jam'an selalu memberikan janji, lalu janji lagi. Saudara-saudara, bagaimana dengan nasib 14 karyawan lainnya yang sudah menggugat Paytren ke pihak tenaga kerja Kota Bandung? Nah, soal itu sebentar lagi kita ikut perkembangannya, update-nya di video berikut ini. Yang akan memberikan penjelasannya adalah Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudaryanto sebagai kuasa hukum dari 14 karyawan tersebut yang pada hari kemarin juga mendaftarkan kesepakatan perselisihan antara 14 karyawan itu dengan Paytren di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial. Seperti apa pernyataannya, kita ikuti saja
perbincangan saya dengan Pak Zeni Mustafa pada video berikut ini. Saudara-saudara, jangan lupa subscribe channel ini supaya video-video di channel ini punya keberlangsungan. Terima kasih banyak waktunya dan perhatiannya kepada saya, Darso Alif Pakuama. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini tanggal 30 Januari 2023, saya berada di Kanten Telkom. Kebetulan Kanten Telkom ini tidak jauh dari kantor PHI, sementara di kantor PHI sendiri tidak ada kantin yang bisa untuk duduk. Maka saya sambil minum di kantin ini, kemudian Pak Darso minta keterangan bahwa pada hari ini kedatangan saya di Bandung, yaitu mencatatkan atau mendaftarkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Peritra Sentosa Internasional atau Paitren dengan saya selaku kuasa hukum dari 14 karyawan terkait dengan kekurangan pembayaran gaji, pesangon dan lain-lain, yang mana telah terjadi perdamaian dan akan diangsur oleh PT Paitren selama 6 kali. Angsuran pertama dimulai pada tanggal 5 Februari 2023 dan seterusnya sampai 6 bulan ke belakang begitu. Pak, kenapa baru hari ini? Sudah dekat-dekat tanggal 5 baru penyerahan berkas ini? Jadi sebenarnya ini kan siapapun boleh mendaftarkan asalkan permohonan itu ditandatangani oleh kedua belah pihak, ya kan? Namun karena dari pihak Paitren sendiri itu mereka ingin menyerahkan anggaran dasarnya itu langsung kepada PHI. Jadi mengatur waktu antara Paitren dengan saya itu yang agak kesulitan gitu. Iya, Pak. Saya bisa, Paitren tidak bisa begitu. Jadi tanggal 5 Februari ini Paitren harus bayar. Paitren harus bayar. Hari ini perjanjian yang sudah ditandatangani itu hari ini sudah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga apabila tidak dibayar maka kami bisa mengajukan permohonan eksekusi atau upaya hukum paksa terhadap pembayaran ini. Gimana itu, Pak? Yang jelasnya bagaimana tuh? Mengajukan upaya paksa itu gimana, Pak? Jadi begini, nanti saya bisa mengajukan permohonan eksekusi terhadap perjanjian bersama yang sudah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial ini, atau saya melaporkan nanti ke Disnaker berkaitan dengan tindak pidana. Kalau gaji tidak dibayar itu kan sebenarnya ada tindak pidananya. Tapi kok ini dilaporkan hanya sebagai alat bukti yang kuat. Ya, dilaporkan ke Disnaker lagi, Pak, bukan langsung polisi kalau pidana, Pak. Karena ini kan berkaitan dengan perdata pengawasan, jadi kita mengajukan kepada pengawasan nanti. Tetapi ini juga bisa langsung diajukan permohonan eksekusi agar nanti pengusaha dipanggil untuk membayar, kan begitu. Tapi kalau mereka nanti bandel dipanggil oleh PHI kan terpaksa kita ajukan ke pengawasan. Pengawasan siapa, Pak? Depnaker bidang pengawasan. Ya. Sehingga di sana nanti ada rekomendasi untuk mengajukan untuk mempidanakan. Oh gitu. Jadi dia harus ada rekomendasi dari Disnaker gitu, Pak? Harus Disnaker. Karena ini kan berkaitan dengan tenaga kerja. Tapi ada unsur pidananya ya, Pak? Ada unsur pidananya. Dari awal sebenarnya ada unsur pidananya. Cuman alat buktinya kan kami masih beritikat baik juga. Tapi kalau sekarang kan alat buktinya sudah cukup ini. Iya. Jadi ada alat bukti bahwa pengakuan bahwa memang itu belum dibayar sebagaimana disampaikan kepada kami. Kemudian ada perjanjian. Dan saat ini kita daftarkan agar lebih memperkuat perjanjian. Kalau pidana umpamanya, Pak, yang dilaporkan siapa, Pak? Oh, yang dilaporkan nanti kita melaporkan perusahaannya. Yang mewakili perusahaan nanti direkturnya, Pak. Bukan komisaris? Bukan, direktur. Yang bertanggung jawab di dalam maupun di luar pengadilan itu direktur. Oh iya. Nah, kecuali nanti direkturnya mengaku bahwa saya tidak bayar atas inisiatif atau atas saran komisaris, Pak. Oh gitu. Iya.
Komisaris Paitren sekarang kan Yusuf Mansur, Pak. Ya. Sebelumnya di akta yang ada itu dia direktur utama, Pak. Jadi gimana, Pak? Apakah ini ada upaya untuk mencuci tangan kalau komisaris tidak bisa dipidanakan, Pak? Bisa saja seperti itu. Ya. Jadi kan seharusnya ketika ini mereka direktur, mereka harusnya bertanggung jawab. Tetapi ketika ada perubahan, tentu ada upaya dugaan ada upaya untuk meloloskan diri itu ada begitu. Begitu ya, Pak? Ya, dugaan ya. Iya, ya. Pak Sudar, komentarnya gimana, Pak? Ya, saya pikir saya nggak banyak komentar karena ini merupakan tahap akhir dari proses bipartit, tripartit dan akhirnya sampai tanda tangan PB dan terakhir di PHI ini. Iya, gitu. Itu loh. Dari PHI ini udah selesai. Kalau memang nanti ya saya harapkan sih tidak ada bahan prestasi atau pihak Verita tidak melakukan kewajiban yang membayar, saya harapkan itu tidak terjadi. Kalau seandainya terjadi sangat kasihan juga sama pekerja karena udah berjuang bertahun-tahun, berbulan-bulan, berhari-hari, bertahun-tahun Ya. dan ini udah ditangani, jangan sampai bahan prestasi lagi atau tidak melakukan bayaran dengan berbagai alasan yang sebenarnya tidak ada dasarnya. Pak Jenny, tadi penyerahan berkas tadi atau pendaftaran tadi dari pihak Paitren siapa yang datang, Pak? Lawyernya, Pak? Dari pihak Paitren diwakili oleh kuasa hukumnya Saudara Ari Sunaria. Ya. Iya. Oke, Pak, lanjut, Pak. Ada Dan pernyataan? beliau juga ikut tanda tangan di sini. Jadi yang mengajukan permohonan adalah saya dengan Paitren, kemudian Paitren diwakili oleh kuasa hukumnya Saudara Ari Sunaria. Saudara Ari Sunaria bertanda tangan, kemudian saya bertanda tangan, kemudian Panitra Muda juga tanda tangan. Oke. Sebagai bentuk bukti pendaftaran. Iya, Pak. Terakhir, Pak, statement terakhir, Pak. Silakan, Pak. Statement terakhir bagi saya begini, intinya pengusaha intinya ya, berusahalah mereka dengan sebaik mungkin, kan begitu. Hak dari karena karyawan itu kan, karyawan yang saya wakili ini dulu kan bekerja untuk PT Sentosa Peritra Sentosa International atau Paitren. Mereka sudah melakukan pekerjaan, hak mereka kasihlah gitu. Jangan juga hak mereka tidak dikasih, apalagi yang saya pegang ini kan sampai 2 tahun hampir 3 tahun itu belum dikasihkan. Hanya kekurangan gaji, kekurangan kemudian mereka ada yang di PHK, pesangonnya tidak diberikan sampai dengan saat ini. Ini pun kami mati-matian untuk berjuang ini 1 tahun loh, mereka baru ditandatangani perjanjian ini, disepakati kekurangannya berapa, kemudian disepakati kekurangannya berapa, kemudian mereka harus membayarnya bagaimana. 1 tahun ini kami berjuang. Mungkin kalau tidak berjuang ini mungkin juga tidak akan keluar ini, Pak. Dan karyawannya tidak dibayar hak-haknya, Pak. Iya. Sekali lagi saya minta kepada PT Peritra Sentosa International atau Paitren penuhi kewajiban ini. Kalau tidak, kami akan melakukan upaya hukum yang lebih serius. Oke. Ya, jadi ada sanksi pidana itu. Gitu ya. Ada sanksi Ada sanksi pidananya pidana juga. itu kalau tidak melakukan kewajibannya, pengusaha tidak membayar atau ada keterlambat membayar, jadi semua kewajibannya menyangkut gaji, menyangkut saham itu ada hukum pidananya minimal 1 tahun. 1 tahun ya, Pak. Maksimal 4 tahun itu ada pidananya. Dan Iya. itu jelas diatur dalam undang-undang. Insya Allah. Insya Allah. Pak Jenny, Pak Sudah, terima kasih banyak Sama-sama. waktunya. Didoakan agar perjuangannya membuahkan hasil. Amin, Dan amin. karyawan-karyawan, mantan karyawan Paitren, hak-haknya dibayar oleh perusahaannya yang dimiliki oleh Jam'an Nur Khatib Mansur. Pak Jenny, Pak Sudah, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ya, itulah video yang teman-teman saksikan. Silakan diisi kolom komentarnya berbagai kritik dan saran, insya Allah kami terima teman-teman, dan terus ikuti perkembangan video dari kami, dan kami juga akan tampilkan besok wawancara atau keterangan dari JTV yang menurut saya itu juga menarik teman-teman. Intinya begini, Paitren itu adalah Yusuf Mansur dan Yusuf Mansur adalah Paitren. Di mana Yusuf Mansur dulunya sering berkor-kor tentang Paitren, dan di mana Yusuf Mansur berada di situ diceritakan tentang Paitren teman-teman. Bahkan di acara sekelas Mata Najwa pun dia berbicara tentang Paitren teman-teman. Lalu kemana Yusuf Mansur hari ini? Kenapa Yusuf Mansur kemudian hari ini seolah-olah tidak ada gitu? Seolah tidak nampak batang hidungnya. Harusnya Yusuf Mansur adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang terkait di Paitren, termasuk masalah-masalah karyawan yang tidak dibayarkan gajinya teman-teman. Di mana Yusuf Mansur hari ini gitu? Tidak ada alasan, kalau bagi saya pribadi, tidak ada alasan bagi seseorang untuk mengatakan bahwa
kita harus jual dulu aset untuk bayar karyawan. Harusnya kan Yusuf Mansur ngeluarin duit pribadinya kalau memang dia betul itu katanya bahwa aset veteran belum laku sampai hari ini gitu. Alasan macam apa gitu loh. Harusnya kan karyawan ini menerima gajinya per bulan, teman-teman. Kenapa kemudian itu bertumpuk-tumpuk tidak dibayar, lalu setelah mendapat tuntutan alasannya babi bunaninu gitu loh. Di mana kalian gitu loh? Di mana kalian? Ini belum lagi loh para member-member yang haknya belum dibayarkan gitu. Kalian di mana coba? Tolong untuk ini dilihat secara serius, teman-teman. Dan kepada kalian korban-korban Python, sebaiknya untuk kemudian mulai mencari jalan lain, misalkan melaporkan masalah ini ke Bang Hotman Paris, teman-teman. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga masalah ini bisa cepat selesai, teman-teman. Sahabat Al-Walid, see you on the next videos.